kedatangan Tuhan ke dalam dunia. Marilah kita mempelajari dan merenungkan tentang janji kedatangan Tuhan ke dalam dunia. Bila kita mau mempelajarinya dalam Alkitab, maka tentang janji ilahi itu akan kita temukan di kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 adalah ayat kunci yang membawa kabar baik sangat indah dari Allah untuk tetap memberkati manusia pertama Adam dan Hawa yang setelah jatuh dalam dosa untuk tetap Allah pulihkan hidupnya. Akan tetapi Allah membuat pemisahan antara keturunan perempuan yang diberkati Allah dengan keturunan ular, yaitu si iblis atau setan yang dikutuk Allah. Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bila kita membaca secara perlahan setiap kata dalam ayat kunci ini adalah lambang, maka kita tidak bisa mengartikannya secara harfiah atau arti kata yang tertera dalam kamus. Bila belum mengerti, bisa saja ada beberapa kata seperti keturunan perempuan, keturunannya, permusuhan, meremukkan tumit, meremukkan kepala. Menurut Kamus Bahasa Indonesia berbeda dengan maksud firman Allah itu sebagai lambang yang di dalamnya mengandung perjanjian kekal Allah yang sangat berharga untuk memulihkan hidup Adam dan Hawa dalam jalan kemuliaannya. Tetapi karena Adam dan Hawa terjatuh dalam dosa, maka Allah menghalau mereka keluar dari Taman Eden. Lalu ada beberapa kerub dengan pedang menyala-nyala dan menyambar-nyambar menjaga jalan ke pohon kehidupan. Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 23-24, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Marilah kembali berfokus kepada ayat kunci dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 ini yang mengandung makna mendalam. Dari awal Allah memberikan firman ini dan melalui proses yang panjang sampai tergenapinya janji firman ini dengan sempurna. Ada 4 hal, yaitu pertama, penginjilan yang pertama atau proto-evangelium. Seharusnya Adam dan Hawa binasa karena telah melanggar perintah Allah, tetapi Allah menurunkan nubuatan pertama di Kejadian pasal 3 ayat 15 ini bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular dan keturunan si ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan. Nubuatan pertama ini disebut proto-evangelium yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata proto berarti pertama dan kata evangelium berarti kabar baik atau Injil. Jadi proto-evangelium adalah kabar baik pertama atau Injil pertama, yaitu Allah memberikan kesempatan kedua bagi manusia yang terjatuh dalam dosa untuk mengalami keselamatan melalui seorang Mesias sejati, yaitu Yesus Kristus. Dari semula Allah telah mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan dengan keturunan ular. Keturunan perempuan adalah keturunan yang mendapatkan perjanjian kekal Allah yang tergenapi melalui Mesias sejati, yaitu Yesus Kristus. Sementara keturunan ular adalah keturunan iblis atau setan yang mendapatkan kutuk dari Allah. Peristiwa permusuhan ini terus-menerus terjadi dalam kehidupan umat manusia melintasi segala zaman. Allah memberikan pemisahan yang jelas, yaitu manakah umat manusia mengikuti jalan berkat-Nya, yaitu jalan keselamatan kekal dalam Yesus Kristus atau keturunan perempuan, dan manakah yang mengikuti jalan terkutuk, yaitu jalan kematian kekal melalui iblis atau setan atau keturunan ular. Setelah manusia pertama Adam dan Hawa terjatuh dalam dosa, mereka akhirnya dikeluarkan dari Taman Eden dan tinggal di bumi, dan akan mengalami juga masa-masa yang sukar, penderitaan, jerih payah, butuh ujian, dan cobaan hidup, bahkan mengalami kematian jasmani. Bukankah sebelumnya ketika Adam dan Hawa masih di Taman Eden, kehidupan mereka di sorga penuh bahagia, hidup suci, segala kebutuhan mereka tercukupi, ada persahabatan erat dengan Allah, tidak alami kematian, di mana hari-hari dapat mereka jalani dengan wajah dan hati yang berseri-seri. Namun akibat Adam pertama yang gagal taat kepada perintah Allah lalu terjatuh dalam dosa, akibatnya secara fisik manusia tidak lagi sempurna, membuat manusia dalam hidupnya akan mengalami kematian jasmani. Kematian secara jasmani ini bukan hanya dialami oleh Adam dan Hawa saja, tetapi menjalar ke semua umat manusia di dunia. Akan tetapi ini bukanlah akhir dari segalanya. Allah telah memberikan pengharapan kekal bagi semua umat manusia yang menantikan datangnya Mesias sejati sampai tergenapinya janji itu. Kedua, antara manusia pertama Adam dan manusia Yesus Kristus.
Manusia pertama yang telah diciptakan Allah yaitu Adam sebagai Adam pertama yang telah diciptakan Allah dan berasal dari debu dan tanah. Awalnya tubuh Adam dan Hawa diciptakan sempurna di Taman Eden. Namun kemuliaan tubuh mereka tercemar oleh dosa sehingga mereka melihat ketelanjangan mereka sendiri dan menjadi takut. Kejatuhan Adam pertama karena tidak taat perintah Allah menyebabkan dosa Adam menjalar ke semua keturunannya. Tidak ada seorang pun yang terluput dari cacat celah dan dosa dalam hidupnya. Dosa baik karena perkataan, pikiran maupun perbuatan, baik dosa kecil maupun dosa besar. Tetaplah sama-sama dosa dan upah dosa adalah maut. Adam pertama tidak dapat menyelamatkan manusia dari dosanya sebab ia sendiri berdosa dan membutuhkan pemulihan dari seorang penebus dosa yang dinantikan yaitu Yesus Kristus. Adam pertama menyebabkan umat manusia mengalami maut yaitu kematian jasmani dan hidupnya dapat dikuasai iblis. Adam pertama telah gagal karena ketidaktaatannya dan dosa menjalar ke semua orang dalam dunia. Dalam kitab Roma pasal 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sang Mesias yang dinantikan kedatangannya yaitu Yesus Kristus yang disebut sebagai Adam terakhir yang taat sepenuhnya kepada Allah Bapa. Manusia Yesus Kristus bukanlah ciptaan tetapi Maha Pencipta karena ia adalah firman hidup dan kekal yang melekat dalam diri Allah dan adalah Allah itu sendiri. Yesus Kristus yang kudus dan yang benar satu-satunya yang dapat menggenapkan seluruh hukum Taurat dengan sempurna. Hanya Yesus Kristus yang dapat melepaskan umat manusia dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Yesus Kristus membawa kerajaan Allah ke bumi dan sebagai penebus dosa sanggup menyelamatkan umatnya untuk menang dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus Kristus secara manusia juga mengalami kematian jasmani, namun ia bangkit dari kematian dengan tubuh kemuliaannya, dan ia juga naik kembali ke dalam sorga dan duduk tepat di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus Kristus adalah Adam terakhir yang telah mengalahkan maut dan memegang kunci Allah maut. Yesus Kristus adalah Adam terakhir yang telah sempurna karena ketaatan sepenuhnya kepada kehendak mulia Allah, dan oleh karena Dia semua orang memperoleh pembenaran di hadapan Allah. Dalam kitab Roma pasal 5 ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Dalam kitab Roma pasal 5 ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, maka demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Ketiga, Allah mencari orang-orang beriman terpilih dari keturunan perempuan. Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 ini, Allah mencari orang-orang beriman terpilih dari keturunan perempuan untuk menggenapkan rencana mulianya yang tentunya melintasi generasi dan regenerasi yang sangat panjang. Bayangkanlah jarak dari zaman Adam dan Hawa sampai kepada zaman Yesus Kristus adalah sekitar 4.000 tahun. Sangatlah jauh sekali, barulah kabar baik pertama atau berita Injil pertama ini tergenapi sempurna. Selain itu, apabila kita mau memperhatikan umur umat manusia itu dari zaman Adam dan Hawa sampai dengan Terah ayah Abraham, terbilang umur yang panjang rata-rata beberapa ratus tahun, bahkan ada yang mencapai umur terpanjang yaitu lebih dari 900 tahun. Sungguh ajaib daya tahan tubuh jasmani manusia permulaan di muka bumi ini. Bisakah kita membayangkan manusia tinggal dalam dunia gelap ini dengan umur yang luar biasa panjang? Apakah banyak bahagianya atau lebih banyak banjirnya tetesan air mata dan kenyang sekali dengan berbagai penderitaan, bukan hanya di dalam diri pribadi tetapi juga sempat menyaksikan hal-hal ini terjadi juga pada semua keturunannya. Manusia pertama Adam dan Hawa adalah bapak dan ibu dari semua keturunannya di bumi, dan mereka menjadi nenek moyang dari umat manusia di dunia ini. Marilah kita merenung sejenak dan belajar memahami isi hati dari manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Apakah yang mereka sungguh rasakan perbedaannya begitu jauh sekali ketika hidup dalam surga, tetapi akhirnya diusir dan tinggal di bumi yang banyak ujian dan pencobaannya. Pahit getir dalam menghadapi berbagai persoalan, bagaimana fisik mereka merasakan sakit, penderitaan, ketakutan, kekhawatiran dalam hidup, amarah, kesedihan, tertawa, rasa bahagia, dan banyak pengalaman selama beberapa ratus tahun. Bagaimana dalam dunia Adam dan Hawa mengalami kebosanan, jenuh, rasa putus asa, terpuruk dalam dosa, atau goncangan pasang surut kehidupan dan masih
masih banyak hal. Berawal dari Adam dan Hawa, akhirnya pengaruh keadaan dunia fana juga seakan hendak membelenggu semua keturunannya. Contoh dari Adam dan Hawa menjadi manusia paling kenyang mengalami penderitaan, masalah hidup, jerih payah, banyak air mata mengalir saat sedih, saat suka, hancur dan remuknya hati karena dosa menjauhkan mereka dari Allah. Mereka terluka bukan di fisik saja tetapi juga batin. Sangat bersyukur kepada Allah penuh belas kasihan dan tetap setia menyertai dan memberkati hidup Adam dan Hawa sampai akhirnya mereka pun masih diselamatkan Allah untuk masuk ke dalam sorga mulia. Allah masih memberikan pengharapan dan iman akan keselamatan dari Allah. Suatu kesempatan berharga sekali untuk menuntut pertobatan sejati dari umat manusia yang beriman di jalan kebenaran Allah. Tentunya kita ingin mengetahui siapa sajakah orang-orang beriman terpilih dari keturunan perempuan yang namanya tercantum dalam daftar silsilah baik dari Adam sampai dengan Terah ayah Abraham. Ada di kitab Kejadian pasal 5, 9, 10, 11, dan 12. Dan dari Abraham sampai dengan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus Kristus. Dan mengenai silsilah Yesus Kristus tercatat juga di kitab Matius pasal 1 dan kitab Lukas pasal 3. Catatan silsilah keturunan Adam pertama sampai dengan Yesus Kristus sebagai Adam terakhir. Dalam Perjanjian Lama ada keturunan yang terlompat atau tidak tercatat dalam silsilah. Untuk lebih jelasnya kita dapat membaca data silsilah dari tabel khususnya dari zaman Adam sampai dengan Terah ayah Abraham. Akan dituliskan juga umur manusia yang masih panjang hingga beberapa ratus tahun. Tetapi silsilah dari zaman Abraham sampai dengan Yesus Kristus ada perubahan usia yang menjadi lebih pendek. Contohnya diketahui Abraham mencapai umur 175 tahun, Ishak 180 tahun, dan Yakub atau Israel 147 tahun. Marilah kita melihat tabel silsilah dari zaman Adam sampai dengan Yesus Kristus sebagai berikut. Dari zaman Adam sampai dengan Terah ayah Abraham, Adam berusia 930 tahun, Set 912 tahun, Enos 905 tahun, Kenan 910 tahun, Mahalalel 895 tahun, Yared 962 tahun, Henokh 365 tahun, Metusalah 969 tahun, Lamek 777 tahun, Nuh 950 tahun, Sem 600 tahun, Arpaksad 438 tahun, Selah 433 tahun, Eber 464 tahun, Pelek 239 tahun, Rehu 239 tahun, Serug 230 tahun, Nahor 148 tahun, Terah 205 tahun. Dari zaman Nabi Abraham sampai Daud 14 keturunan. Abraham, Ishak, Yakub atau Israel, Yehuda, Peres, Hesron, Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas, Obed, Isai, Daud. Dari Daud sampai dengan Yosia ada 14 keturunan. Daud, Salomo, Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia. Dari Yosia sampai dengan Yusuf ada 14 keturunan. Yosia, Yekonya, Shealtiel, Serubabel, Abihud, Eliakim, Asor, Sadok, Akim, Eliud, Eleazar, Matan, Yakub, Yusuf. Yusuf adalah suami Maria, di mana Bunda Maria melahirkan Yesus Kristus, juru selamat umat manusia. Dari tabel silsilah keturunan Adam sampai dengan Terah atau ayah Abraham, umur manusia masih panjang mencapai ratusan tahun. Diketahui Terah adalah ayah Abram, tetapi Terah terjatuh dalam penyembahan berhala dan membesarkan keluarganya di kota penyembah berhala yaitu di Haran. Sementara Abram tidak menyembah berhala dan memilih mengakui Allah sejati yang telah memanggilnya keluar dari tanah Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Allah telah memilih Abram dan mengganti namanya menjadi Abraham, dan ia akan disebut sebagai bapa orang beriman dan menjadi berkat besar bagi bangsa-bangsa. Allah mengadakan perjanjian kekalnya dengan Abraham dan keturunannya yang beriman di jalan kebenaran Allah, bahkan sampai dengan tergenapinya kelahiran penebus dosa yaitu Yesus Kristus yang disebut juga anak Abraham, anak Daud, dan anak Yusuf.
Dalam Matius pasal 1 ini perlu diperhatikan bahwa pencatatan silsilah Yesus Kristus terdapat beberapa raja yang memiliki reputasi jelek dalam hidupnya. Selain itu, catatan silsilah Yahudi yang sistem patriarki, yaitu keturunan pria saja yang ditulis, tetapi malah ada beberapa nama wanita yang dicatatkan juga. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut. Raja Uzia melakukan kesalahan fatal, yaitu memasuki bait suci dengan membakar korban ukupan yang seharusnya tugas itu dikerjakan oleh imam-imam keturunan Harun. Akhir hidup Raja Uzia menyedihkan karena ia terkena hukuman Tuhan, yaitu ia kena sakit kusta dan dikucilkan di bait suci sampai akhirnya ia mati karena sakit kustanya di tempat pengasingan. Raja Rehabeam menyebabkan terpecahnya bangsa Israel menjadi dua, yaitu kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Kerajaan Israel Utara terdiri dari 10 suku Israel dan berpusat di Samaria, dikenal dengan politiknya yang tidak stabil dan pusat ibadah di Betel, dan tidak sepenuhnya mengikuti hukum Musa karena turut menggabungkan unsur-unsur pagan dalam ibadah mereka. Kerajaan Israel Selatan terdiri dari 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin, menjunjung tinggi ibadah di bait suci di Yerusalem dan mengikuti hukum Musa serta tradisi keimaman. Raja Manasye adalah raja Yehuda yang melakukan kekejian di mata Tuhan, yang kejahatannya melebihi kejahatan orang Amori dan menyebabkan juga orang-orang Yehuda menjadi rusak hidupnya dalam dosa. Raja Manasye melanggar perintah Allah dengan membuka praktik-praktik sihir, tenung, dan percaya kepada peramal daripada percaya kepada Allah. Ia bahkan mempersembahkan anaknya sendiri sebagai korban dalam api dan mencurahkan darah orang tak bersalah. Tamar orang Kanaan. Tamar adalah istri pertama putra dari Yehuda yang telah meninggal. Onan, putra kedua dari Yehuda, menolak ketika diminta untuk menikahi Tamar. Hal ini kemudian membuat Tamar berlaku seperti perempuan sundal dan menggoda Yehuda mertuanya. Akhirnya terjadilah dosa pernikahan insest yang kemudian Tamar melahirkan Peres dan Serah yang masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Rahab orang Kanaan. Rahab adalah orang Kanaan, pekerjaannya adalah pelacur. Tetapi Rahab mendapat bagian dalam rencana keselamatan dari Tuhan. Rahab melindungi mata-mata Israel di rumahnya dari incaran musuh, dan mata-mata Israel itu berjanji juga akan melindungi Rahab dan keluarganya. Rahab memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Israel, dan saat kota Yeriko dihancurkan oleh orang Israel, Rahab dan keluarganya diselamatkan. Bahkan di kemudian hari, Rahab menjadi salah satu leluhur dari Yesus Kristus. Ini menandakan sekalipun masa lalunya pernah rusak, tetapi Allah tetap memakai hidup Rahab untuk rencana mulianya. Rut orang Moab. Rut adalah orang Moab yang menikah dengan Mahlon, putra dari Naomi dan Elimelek yang sudah meninggal, yang adalah orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Setelah 10 tahun pernikahannya dan belum memiliki anak, suami Rut yaitu Mahlon meninggal. Tetapi Rut memilih tetap bersama Naomi dan merawatnya, juga memilih beriman kepada Tuhan Israel. Sampai suatu hari Rut berjodoh dengan Boaz, seorang kaya raya dari kaum Elimelek. Kemudian Rut menjadi istri dari Boaz yang dikaruniai anak bernama Obed. Di kemudian hari Obed memperanakan Isai, dan kemudian dari Isai memperanakan Daud yang menjadi raja Israel kedua masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Batsheba orang Het. Raja Daud tergoda oleh kecantikan Batsheba istri Uria yang sedang mandi dan hendak menikahinya. Raja Daud berencana jahat untuk membunuh Uria dengan memerintahkan Yoab, panglima perang, untuk menempatkan Uria di garis depan sehingga ia bisa terbunuh di medan perang. Rencana pembunuhan Uria berhasil sehingga Daud menikahi Batsheba. Lalu dari Batsheba itulah Daud dikaruniai anak bernama Salomo. Kemudian Nabi Nathan mendatangi Daud tentang dosa-dosanya, dan akhirnya Daud mengakui keberdosaannya di hadapan Tuhan, dan Daud mau bertobat. Dalam hidupnya Daud dikelilingi banyak sekali musuh dan bahaya maut setiap harinya, namun hati dan hidupnya tetap mau melekat kepada Allah Israel penyelamatnya bahkan sampai akhir hidupnya. Raja Daud menjadi salah satu leluhur Yesus Kristus, dan Yesus Kristus juga terkenal dengan sebutan anak Daud. Maria orang Yahudi. Maria adalah orang Yahudi yang berasal dari kota Nazaret. Maria adalah seorang darah yang hidup saleh dan benar, yang mendapatkan kasih karunia Allah untuk menjadi ibu dari seorang Mesias sejati, yaitu Yesus Kristus. Darah Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan bukan hasil persetubuhan antara suami dan istri. Maria berjodoh dengan
Yusuf seorang tukang kayu. Keduanya dari keturunan Daud. Yusuf masuk dalam silsilah Yesus Kristus, tetapi Yusuf tidak memperanakan Yesus Kristus, sebab Maria mengandung dari Roh Kudus. Tetapi dalam adat Yahudi, anak angkat yang diperlakukan seperti anak kandung, maka secara hukum Yesus Kristus adalah keturunan dari Yusuf. Maria memegang peranan penting dalam rencana keselamatan Allah karena ia menjadi ibu yang melahirkan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Keempat, tergenapinya janji kekal Allah melalui Yesus Kristus. Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, yaitu kabar baik pertama atau berita Injil pertama di mana Allah menjanjikan seorang penebus dosa bagi umat manusia. Melalui perjalanan yang panjang dari sejak manusia pertama Adam dan Hawa sampai akhirnya tergenapi juga sekitar 4000 tahun lamanya sampai kelahiran Yesus Kristus sang penebus dosa telah lahir di Bethlehem, kota Daud. Marilah kita belajar dan renungkan maksud firman Tuhan tentang Yesus Kristus yang terdapat di kitab Matius pasal 1 ayat 21 dan di kitab Lukas pasal 2 ayat 11. Maka kita akan menemukan kalimat yang unik. Yang kedua berita sorgawi ini disampaikan oleh malaikat agung Gabriel, namun dicatat oleh dua penulis yang berbeda, yaitu Matius dan Lukas. Kitab Matius ditulis oleh Matius sendiri dari suku Lewi. Masa lalunya bekerja sebagai pemungut cukai atau petugas pajak, sampai akhirnya ia bertobat mengikut Yesus Kristus dan menjadi salah satu dari 12 rasul Yesus Kristus. Matius pasal 1 menuliskan silsilah Yesus Kristus apa adanya. Bahkan ia menghormati dan mengangkat kaum perempuan yang memiliki masa lalu kelam, tetapi akhirnya dipulihkan dan masuk dalam rencana mulia Allah dan tercatat dalam silsilah tersebut. Dan juga tercatat sejarah kelam beberapa raja yang memiliki reputasi jelek dan masalah dosa tetapi tercatat sebagai leluhur Yesus Kristus. Maka dalam Matius pasal 1 ayat 21, kelahiran Yesus Kristus sangatlah memegang peranan penting sebagai penebus dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Allah dapat memakai orang-orang berdosa untuk tetap masuk dalam rencana mulianya tanpa melihat atau mengkorek-korek masa lalunya yang kelam sekalipun. Sebab Yesus Kristus telah terlahir dalam kekudusan mutlak, sehingga pengharapan dan penghiburan sejati untuk membebaskan umat manusia dari dosanya itu ada di pundak Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah sang Mesias sejati yang dinantikan itu, dan tergenapilah janji kekal Allah. Dalam kitab Matius pasal 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sementara dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 11 menyatakan kelahiran Yesus Kristus dengan sebutan Juru Selamat yang ditujukan bagi semua umat manusia di dunia, dan dialah Tuhan. Tampak jelas bahwa Tuhan yang setara dengan Allah itu, sehingga manusia dapat datang dan menyembahnya dalam kebenaran akan status ilahinya sebagai Allah sendiri. Tidak ada seorang pun manusia berdosa dapat menjadi juru selamat selain hanyalah seorang bayi kudus bernama Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Di sini Yesus Kristus dapat mengampuni dosa manusia dan memberikan anugerah hidup kekal. Sangatlah jelas bahwa hanya Tuhan sejati yang dapat memberikan kemenangan hidup umat manusia sampai ke surga, dan ini sangatlah nyata kuasa keilahiannya. Dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Selanjutnya dalam proses kehidupan Yesus Kristus dari bayi terus bertumbuh menjadi anak-anak, kemudian bertumbuh menjadi remaja dan bertambah besar menjadi orang dewasa. Yesus Kristus tumbuh dengan natural, dari sisi kemanusiaannya dan ketuhanannya sudah sempurna dan tanpa cacat celah. Ia suci dalam segala perkataan, pikiran dan perbuatannya. Hidupnya memenuhi standar kerajaan sorga, dan sifat-sifat ilahi Allah Bapa melekat erat dan menyatu dalam dirinya sampai ketika ia akhirnya berusia 30 tahun dan mulai memasuki dunia pelayanannya yang nyata dikerjakannya. Pembahasan penting pada bagian-bagian selanjutnya adalah saat Yesus Kristus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya, dan ia memberitahukan juga apa yang menjadi tujuan kedatangannya ke dalam dunia ini yang mengandung makna mendalam dan bernilai kekal. Demikianlah renungan pada hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih renungan pada hari ini. Kami boleh belajar memahami tentang janji kedatangan Tuhan ke dalam dunia, yang ayat kuncinya di kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, yang merupakan kabar baik dari Allah untuk tetap
manusia. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu